Halo, kembali lagi bersama saya Haris di sini. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haris. Jadi dalam beberapa hari ini saya sama Habibi coba bikin konten masing-masing dalam satu channel. Karena memang lagi sibuk-sibuknya nih. Beneran sibuk dan bukan gak sibuk bercandaan kayak biasanya yang tiba-tiba sok sibuk. Ini beneran sibuk. Nah, jadi kalau aku sendiri sih lagi suka banget nonton film. Kemudian karena memang belajar psikologi, jadi selalu nyangkut pautin nih sama kondisi psikologi. Mungkin karena mungkin lagi pandemi ini nggak banyak keluar. Padahal tadi ngakunya sibuk kan, cuman memang beneran lagi sering nonton film. Makanya beberapa hari yang lalu juga ngupload mengenai film dikaitin sama teori psikologi. Nah, ngomong-ngomong, bukan lama juga sih, bukan baru dan bukan lama juga ya, beberapa waktu yang lalu aku nonton sebuah film judulnya Gone Girl. Ini film yang dibintangi oleh cowok dan cewek, lupa lagi namanya. Cowoknya yang main Batman, Ben Affleck. Cowoknya itu, terus yang ceweknya tahulah siapa namanya. Gak terlalu hafal. Yang pasti ada salah satu ada Neil Patrick Harris yang main di How I Met Your Mother. So film ini film ini yang pertama, genre film ini sebenarnya thriller misteri kayak gitu. Kemudian film ini yang menarik itu adalah alur cerita filmnya yang seakan-akan ada plot twist. Tapi ya sebenarnya memang plot twist. Nah, kemudian jadi film ini simpelnya itu, mungkin bagi kalian yang belum nonton ataupun sudah nonton mungkin sadar bahwa di sini film ini adalah menceritakan seorang kondisi istri yang kayaknya sakit kayak gitu. Jadi dia ya benar-benar sakit secara psikologis, yang benar-benar kayak melakukan suatu perilaku yang sangat ya tidak baik lah. Ada fitnah, ada menyakiti, bahkan juga dia simpelnya dia seakan-akan hilang kayak gitu. Tiba-tiba hilang aja di hari pernikahannya mereka. Kemudian gara-gara hilang ini, beberapa waktu kemudian karena hilang kan, jadi ada orang-orang yang nyari, ada tim pencarian juga, bahkan warga sekitar juga ikut cari, juga pihak-pihak yang berwenang. Nah, selama masa pencariannya ini ternyata banyak bukti-bukti yang menemukan bahwa dia ini seakan-akan kayak dibunuh. Dan dibunuhnya ini lucunya itu semua bukti-bukti itu seakan-akan mengarah ke suaminya. Dan ini lucu banget, padahal ya suaminya sangat yakin bahwa ini nggak mungkin kayak gini gitu loh. Kayaknya nggak mungkin, nggak mungkin ini terjadi gitu loh, bahwa dia nggak mungkin bunuh istrinya. Tapi ada banyak bukti yang mengarahkan ke dia, dan juga bukan hanya bukti ya, seakan-akan meninggalkan jejak gitu loh, bahwa dia ini mau dibunuh gitu loh, dan kemudian dibunuh, kemudian makanya hilang. Nah, yang aku ingin bahas di film ini adalah perbedaan orang-orang menganggap ini adalah perilaku sosiopat. Nah, sebenarnya jadi kalian harus pahami dulu, sosiopat dan psikopat itu sedikit berbeda. Sosiopat itu secara simpelnya orang tersebut memang melakukan hal-hal yang karakteristiknya itu tidak bisa tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
orang sosiopat kayak gitu. Tetapi psikopat juga kayak gitu ya, kayak melakukan kekerasan, pembunuhan dan lain-lain. Sosiopat dan psikopat yang mungkin melakukan itu. Nah, yang paling membedakan dari psikopat dan sosiopat itu tidak bisa bergaul secara di sosial. Dia tidak bisa berteman, sulit untuk berteman, sulit untuk membaur. Berbeda dengan halnya psikopat. Psikopat itu sangat pandai untuk bergaul di kehidupan sosial. Bahkan psikopat tidak jarang jenius karena dia memang sangat bagus. Nah, dalam film ini juga si istrinya ini benar-benar terlihat sebagai sosok yang menurut aku ini udah masuk ke psikopat, karena sebelum dia melakukan semua manipulasi yang dia lakukan terhadap suaminya, kemudian dia menghilang seakan-akan dibunuh dan semacam itu, dia benar-benar menyiapkan semuanya dengan matang. Ini juga perbedaan sosiopat dan psikopat. Psikopat ketika dia merencanakan kejahatan itu sangat matang. Dia perfeksionis banget orangnya. Dia bahkan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, berbeda dengan sosiopat. Sosiopat memikirkan suatu rencana dalam berbuat kejahatannya tidak sematang psikopat. Dan di sini kenapa aku bilang pemeran wanitanya, istrinya ini di film Gone Girl ini termasuk psikopat, karena dia benar-benar memikirkan rencana untuk manipulasinya ini dengan matang. Dari mulai bahkan beberapa bulan sebelum eksekusi dia sudah menyiapkan semuanya. Dari mulai kayak ibaratnya membangun hubungan sama tetangganya yang kayak seakan-akan jadi alibi bahwa dia ini merasa tidak nyaman di keluarganya, di rumah tangganya. Itu benar-benar bagus banget dia membangun suasana itu ya, membangun hubungan sama tetangganya. Kemudian dia juga menyiapkan berbagai barang. Jadi dia ini memfitnah suaminya dengan membeli beberapa barang-barang kayak gitu online, yang itu kemudian selanjutnya itu kayak seakan-akan semuanya ini adalah kayak kayak penipuan asuransi kayak gitu. Itu benar-benar suatu rencana yang luar biasa hebat dari istrinya ini. Bahkan saking hebatnya itu memang berhasil gitu loh, berhasil untuk mengelabui banyak orang. Dan akhirnya memang akhirnya si suaminya ini bahkan sudah hampir tertuduh ya, hampir berhasil dia sudah hampir berhasil tertuduh. Nah, kemudian uniknya ternyata dia ini, yang si istri ini malah berubah pikiran gara-gara si suaminya ini seperti terlihat sangat depresi untuk istrinya itu kembali. Ternyata selama ini si istri itu melarikan diri, dia cabut ke tempat mantan pacarnya dulu. Nah, di sini lagi yang unik juga nih. Karena dia melihat ketulusan dari suaminya ketika di pers kayak gitu, bahwa menyatakan kayak memanggil sebaiknya kembalilah bersamaku kayak gitu. Dan ternyata kemudian si istri Amy, nama istrinya ini Amy ini tergerak hatinya untuk kembali bersama suaminya. Ini yang lucu banget. Bukan lucu sih, ini sebenarnya termasuk kejam juga. Untuk menutupi semua kejahatannya dia kembali merencanakan suatu kejahatan untuk memfitnah mantan pacarnya. Jadi dia mulai menyusun kembali rencana untuk memfitnah mantan pacarnya, bahwa sebenarnya dia itu diculik oleh mantan pacarnya. Dan kemudian mantan pacarnya itulah yang mengada-ngada menyediakan semua bukti seakan-akan dia dibunuh, dan kemudian memfitnah suaminya. Di situ sangat benar-benar plot twist lagi. Kenapa dia akan ibaratnya malah berubah pikiran, kok mau balik ke suaminya. Di film ini juga yang sangat aneh menurut aku adalah ketika suaminya tetap menerima si Amy ini untuk kembali bersama mereka. Kayak seakan-akan kamu sudah ditipu, kamu sudah difitnah, kamu sudah diperlakukan benar-benar jahat kayak gitu. Memang semuanya ini ada sedikit
trigger kenapa si Amy ini melakukan ini ya. Mungkin bagi kalian yang sudah nonton pasti tahu, cuman karena di sini bukan hal yang sebenarnya ingin aku bahas, jadi nggak aku bahas juga ya. Sebenarnya si suaminya ini selingkuh, jadi dia karena tahu ini makanya dia melakukan ini semuanya gitu loh. Cuman di sini ya karena uniknya si Ben Affleck ini, si Batman ini masih menerima istrinya kembali lagi. Padahal di sini kelihatan banget bahwa si Amy ini psikopat, luar biasa psikopat. Nah, jadi yang paling penting di sini yang mungkin aku bisa sharing ke teman-teman semua adalah bahwa perbedaan psikopat dan sosiopat itu tingkat kejeniusannya mereka berbeda dan sangat luar biasa berbeda. Jadi kalau misalnya kalian mau membedakan mana orang psikopat, mana orang sosiopat, itu orang sosiopat akan sulit bergaul. Kemudian orang psikopat itu bisa bergaul dengan mudah. Nah, jadi bagi kalian yang kalau misalnya ibaratnya ketemu suatu kasus kemudian menyatakan ini sosiopat atau psikopat, kalian harus lihat juga dari kondisi yang kayak gitu ya. Kayak bagaimana dia merencanakan kejahatannya dan lain-lain. Itu juga bisa menjadi suatu tolak ukur menentukan orang itu psikopat atau sosiopat. Oke, mungkin itu aja kali ini yang bisa kita bahas kali ini. Mungkin nanti kita bakal bahas dari film lain ataupun dari pendapat-pendapat lain dalam film lain lagi, mungkin kalau misalnya nggak males bikinnya. Mungkin itu aja kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk memberikan feedback apapun. Oke, udah deh, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.